Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Amalia Putri Ramadhani, NIM 2017 017190. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kebijakan Dividen dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan dengan Good Corporate Governance sebagai variabel moderating. Latar belakang. Pada era globalisasi saat ini, persaingan pasar baik pasar nasional maupun pasar internasional semakin berat dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan. Dengan demikian, suatu perusahaan harus memperhatikan kualitas kinerja perusahaan tersebut. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan kinerja yang baik dan maksimal serta mempekerjakan tenaga atau sumber daya yang berkualitas dan profesional. Nilai dari suatu perusahaan harus diperhatikan di mana akan memberikan kepercayaan investor bahwa perusahaan dalam kondisi baik. Kasus pada PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk atau INTP telah dikoreksi sebesar 2,25% ke level 18.425 per saham. Apabila nilai dari koreksi bertahan hingga akhir perdagangan, rantai penguatan yang dilakukan selama 6 hari berturut-turut akan terputus. Sejak 2 April hingga penutupan perdagangan pada 9 April, harga saham INTP naik 18% dari 16.000 menjadi 18.850 per saham. Aksi beli nampak dilakukan investor lantaran koreksinya yang sudah begitu besar. Sejak awal November 2017 sampai pada penutupan perdagangan pada tanggal 29 Maret, saham INTP telah terkoreksi sebesar 32,5%. Aksi beli tidak hanya dilakukan oleh investor domestik, melainkan juga oleh investor asing. Dilihat dari kasus dan hasil penelitian sebelumnya, peneliti mengambil tema nilai perusahaan, yang mana penelitian saya mengacu pada penelitian Verina dan Chandra Kirana dengan pembeda yaitu menghilangkan variabel kebijakan hutang dan menambah variabel Good Corporate Governance sebagai variabel moderating. Alasan peneliti menambahkan variabel Good Corporate Governance sebagai variabel pemoderasi adalah untuk mengetahui apakah Good Corporate Governance dapat mendukung hubungan antara kebijakan dividen dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan atau tidak. Kemudian, teori yang mendasari yaitu teori keagenan, dibangun untuk memecahkan dan memahami suatu permasalahan yang muncul di saat terjadinya ketidaklengkapan informasi pada saat melakukan perjanjian. Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan bahwa adanya ketidaksamaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Kemudian, teori persinyalan. Teori persinyalan adalah cara untuk memberikan sinyal dari sebuah perusahaan kepada pengguna laporan keuangan. Pada pengembangan hipotesis yang pertama, yaitu kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dividen merupakan penarik perhatian terhadap calon penanam saham sehingga kebijakan dividen ini dapat berpengaruh terhadap nilai suatu perusahaan. Laba bersih perusahaan akan berdampak berupa peningkatan saldo laba perusahaan. Dengan naiknya dividen atas dasar kebijakan dividen, maka menjadi sinyal baik oleh investor dan menjadikan nilai perusahaan naik. Semakin tinggi kebijakan dividen, semakin tinggi juga nilai perusahaan. Kemudian, hipotesis kedua yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas merupakan gambaran keuntungan akhir pada periode suatu perusahaan. Profitabilitas merupakan salah satu unsur penting bagi investor untuk mempertimbangkan dalam melakukan penanaman saham. Semakin baik profitabilitas dari suatu perusahaan, maka akan semakin memberikan keyakinan terhadap calon investor. Hal ini juga akan berdampak terhadap nilai perusahaan, bahwa semakin baik profitabilitas, maka semakin baik nilai perusahaan. Hipotesis yang ketiga yaitu kepemilikan manajerial memperlemah hubungan positif antara kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham manajer dalam suatu perusahaan. Adanya suatu kepemilikan manajerial pada perusahaan, maka akan lebih terkontrol operasi kinerja dalam perusahaan. Adanya keikutsertaan manajer dalam memegang saham, maka manajer akan berusaha dengan keras untuk meningkatkan profit perusahaan yang tinggi. Manajer akan berusaha untuk memaksimalkan laba perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan dengan kekayaan perusahaan atau profit yang tinggi, sehingga manajer akan meminimalisir upaya pembagian laba sebagai dividen.
Hal ini berbeda dengan keinginan investor di mana mengharapkan pembagian dividen dari perusahaan. Hipotesis keempat yaitu komisaris independen memperkuat hubungan positif antara kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Komisaris independen memiliki tugas untuk mengawasi kinerja perusahaan. Adanya komisaris independen diharapkan dapat melakukan pengawasan yang ketat dalam perusahaan, sehingga kinerja perusahaan akan lebih baik. Dan dengan adanya komisaris independen dapat mendukung terhadap kebijakan dividen maupun pembagiannya di suatu perusahaan. Dengan adanya pembagian kebijakan dividen, maka akan meningkatkan kualitas penilaian dari para penanam saham terhadap perusahaan, sehingga nilai perusahaan akan naik. Kemudian, hipotesis yang kelima yaitu kepemilikan manajerial memperkuat hubungan positif antara profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Adanya kepemilikan manajerial ini diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas dari suatu perusahaan. Manajer memiliki bagian dari suatu perusahaan, sehingga manajer akan maksimalkan kinerjanya agar profitabilitas dari suatu perusahaan juga akan naik. Hal ini akan berdampak pada nilai perusahaan, di mana investor otomatis akan menilai perusahaan tersebut dengan kondisi baik. Dan semakin tinggi profitabilitas, maka akan dinilai semakin baik pula nilai perusahaan tersebut. Kemudian hipotesis yang keenam yaitu komisaris independen memperkuat hubungan positif profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Komisaris independen memiliki tugas untuk mengawasi kinerja perusahaan. Adanya komisaris independen diharapkan dapat dilakukan pengawasan ketat dalam perusahaan sehingga kinerja perusahaan baik. Komisaris independen dapat mengawasi kinerja perusahaan dengan ketat dan baik, sehingga operasi perusahaan berjalan dengan lancar dan dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Semakin banyak jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan, maka akan semakin ketat perusahaan tersebut diawasi, sehingga dapat memaksimalkan profit dari suatu perusahaan. Semakin besar ROE dari profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin baik nilai suatu perusahaan dan nilai investor untuk berinvestasi. Metodologi penelitian. Sifat penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan data sekunder, di mana populasi yang saya ambil adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Teknik pengambilan sampelnya yaitu dengan purposive sampling. Uji kualitas data dalam penelitian ini yaitu melalui uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Sedangkan untuk uji hipotesis yang digunakan adalah uji signifikansi parameter individual, moderated regression analysis atau MRA, dan uji koefisien determinasi. Kemudian hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama, hipotesis pertama, kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kemudian hipotesis kedua yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, pada hipotesis ketiga yaitu kepemilikan manajerial memperlemah hubungan positif kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Hipotesis keempat yaitu komisaris independen memperkuat hubungan positif kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan tidak terdukung. Hipotesis kelima yaitu kepemilikan manajerial dapat memperkuat hubungan positif profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Dan yang keenam, pada hipotesis keenam yaitu komisaris independen memperkuat hubungan positif terhadap nilai perusahaan tidak terdukung. Sekian presentasi hasil penelitian saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Teguh Irawati selaku pembimbing 1, kepada Bapak Andri Waskita Aji selaku pembimbing 2, dan Ibu Sri Lestari Juli Prastiatini sebagai ketua penguji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.